gabungan dari TNI, Tagana, dan petugas pemadam kebakaran Kota Tangerang mengevakuasi jasad bernama Lukman Nur, warga perumahan Total Persada dari air Kali Sabi. Jasad korban ditemukan relawan setelah melakukan pencarian. Isak tangis keluarga pecah saat petugas membawa jasad korban ke darat untuk diserahkan ke pihak keluarga karena mengetahui korban sudah tidak bernyawa lagi. Teman korban, Mahmud, mengatakan menjelang maghrib korban mengajak temannya berenang di kali padahal temannya sudah menolak ajakan korban. Ini bang yang udah datang tuh siapa? Katanya, udah lah, udah mau maghrib, ngapain berenang gitu kan. Apa namanya, ada peribahasa pokoknya kayak pamali lah gitu kan. Maghrib, berenang. Udah buka baju tuh, udah berdiri. Jenazah korban pun langsung dimandikan dan akan dimakamkan di Rangkas Bitung, Banten. Sebelumnya Lukman Nur bersama dua rekannya nekat mandi di tengah derasnya arus Kali Sabi. Naas bagi korban, dirinya terbawa air dan hanyut hingga ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Dari Tangerang, Gunawan Sumaryono melaporkan. Saudara, ratusan warga dan petugas tim SAR penanganan bencana longsor di Desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur menggelar sholat goib. Mereka berdoa agar dua korban terakhir yakni bapak dan anak Sail dan Fatur Rozi yang masih hilang segera ditemukan. Ratusan warga dan petugas tim SAR penanganan bencana alam menggelar sholat goib di Masjid Dusun Kopen, Desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur. Suasana khusyuk terlihat saat sholat goib dimulai. Mereka berdoa agar kedua korban bapak dan anak yakni Sail dan Fatur Rozi yang masih hilang segera ditemukan. Tim SAR mengalami kendala yakni sulitnya medan dalam upaya pencarian korban ke-13 dan 14 tersebut. Salah seorang kerabat korban yang hingga kini masih belum ditemukan berharap agar proses pencarian terus dilakukan hingga jasad kedua korban ditemukan. Mudah-mudahan jenazah yang sudah dimakamkan atau yang belum, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapat syafaat, mudah-mudahan dosa-dosa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Usai sholat goib, proses pencarian terhadap dua korban bapak dan anak ini kembali dilanjutkan. Sebelumnya bencana tanah longsor disertai banjir bandang di Jombang menewaskan 14 orang. 12 korban longsor berhasil ditemukan dan diidentifikasi, namun 2 orang masih dalam proses pencarian. Dari Jombang, Heri Sukemi melaporkan. Pasca banjir berdampak terhadap sejumlah para pengrajin sepatu di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten mengalami penurunan bahkan tidak berproduksi. Penurunan produksi ini diakibatkan sebagian pabrik tergenang banjir. Selain itu pesanan dari sejumlah daerah menurun bahkan tidak ada, mengakibatkan perekonomian keluarga para buruh semakin memprihatinkan. Nasib para buruh pabrik yang menggantungkan hidupnya di sektor home industri seperti pembuatan sepatu, sendal, dan tas kiranya perlu bersabar. Mengingat bencana banjir yang melanda kawasan Jabodetabek secara langsung berdampak pada proses produksi dan pemasaran. Asosiasi Pengrajin Tangerang atau APTA terus berupaya memenuhi permintaan pasar untuk produk yang berkualitas. Ketua Asosiasi Pengrajin Tangerang atau APTA Agus Winarmo menuturkan, sebelum musibah banjir, pendapatan yang biasa diperoleh oleh pengrajin sepatu Tangerang sebesar 4 miliar rupiah untuk 6.000 pasang sepatu per hari. Namun kini berkurang menjadi 30%. Pengaruh sekali waktu banjir ini kita mau belanja barang, contoh di Tanah Abang, di Cepulir tutup, kita nggak bisa belanja. Kita mau ngirim barang ke Taman Puring, Jatinegara, kita nggak bisa ngirim karena di sana toko tutup. Terus dari segi karyawan, kalau emang pas keadaan banjir, mereka yang kena banjir, yang rumahnya kena banjir, kadang nggak masuk. Nggak masuk juga pengaruh di produksi. Di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten terdapat sekitar 231 pengrajin sepatu dengan jumlah karyawan sekitar 10.100 orang. Terserapnya puluhan ribu tenaga kerja ini membantu mengurangi angka pengangguran di kota Tangerang, Banten. Pembina APTA Imron menyampaikan, persoalan pemasaran masih menjadi kendala. Untuk itu diperlukan pembinaan yang serius oleh Pemda setempat maupun para pemerhati pengrajin. Sementara untuk jalur pemasarannya terbentur dengan birokrasi dan mekanisme yang tidak menguntungkan para pengrajin. Problemnya nanti di pemasaran. Nah ini yang kami butuhkan bantuan pemerintah untuk
promosi perluasan pasar supaya kami ini bisa mencetak pengusaha-pengusaha lebih banyak lagi. Jadi ya harapan kami kan yang wujud nyata yang ada di sini ya pengangguran udah teratasi, ekonomi rakyat sedikit kita terangkat. Untuk memperluas di pasar nasional bahkan internasional, Asosiasi Pengrajin Tangerang APTA mendapat pembinaan dan bantuan dari Badan Independen Universal Monitoring Indonesia atau UMI. Ketua Umum Universal Monitoring Indonesia UMI Dewi Sri Laksmi Triman menjelaskan, pihaknya selain menjembatani para pengrajin dan pemerintah, pihaknya juga memberikan bantuan hukum kepada para buruh yang mengalami ketidakadilan. Selain itu juga UMI memberikan bantuan di bidang pendidikan kepada para buruh yang berprestasi. Kalau kita membina untuk mereka numbuh, kembang, maju, sehingga bisa sesuai dengan cita-cita mereka untuk menambahkan produksi, ya, meningkatkan produksi dengan kita bantu perluasan pemasaran. Apakah sudah benar pemasarannya? Seperti tadi kan mereka ingin mengutamakan logo mereka. Kalau menurut saya juga, saya udah diskusi dengan pembinanya dari ketua APTA-nya sendiri kan, itu agak sulit gitu loh. Jadi akan lebih mudah kalau kita apa saja, yang penting bisa membantu meningkatkan produksi dan pemasaran. Guna menciptakan pangsa pasar yang lebih luas, UMI mendorong APTA dalam hal pembinaan, pengendalian mutu produk hingga pengadaan pelatihan ekspor. Dengan adanya kerjasama antara UMI dan APTA, diharapkan produk sepatu dari pengrajin lokal dapat menembus pasar internasional. Ya saudara, sementara itu para pengrajin tahu dan tempe di kawasan Mampang, Jakarta Selatan harus menelan kerugian jutaan rupiah akibat banjir yang menggenangi pabrik pembuatan kedua makanan tersebut. Banjir yang kembali menerjang ibu kota membuat para pengrajin tahu dan tempe di kawasan Mampang, Jakarta Selatan merugi. Banjir setinggi 1 meter menggenangi pabrik pembuatan tahu dan tempe milik para pengrajin. Akibatnya, pengrajin harus kehilangan pendapatannya karena tidak bisa berproduksi dan bahan baku yang digunakan rusak. Seperti yang dialami Muhadi dan Ahmad Mukarom, pengrajin tempe yang mengakui banjir telah menyebabkan omset penjualannya turun hingga 50%. Itu kalau kacang itu berarti sekintal 8,5, kalau ya kurang lebih 8,5, ya 2, ya kalau sama daun-daun itu 2,5 juta lah gitu. Gimana saya nggak bisa produksi, berhenti total, ya itu nggak produksi. Banjir juga menghambat para pengrajin untuk berproduksi seperti biasanya. Jika sebelum banjir, para pengrajin menggunakan 30 hingga 85 kg kacang kedelai untuk memproduksi tempe, namun kini para pengrajin memilih untuk mengurangi produksi. Desi Triwahyuni, Kombang Dimas, TVRI melaporkan. Sekitar 750 korban banjir di posko pengungsian Dinas Kesehatan Jakarta Timur dipastikan berada dalam kondisi stabil dan tidak ada yang terserang penyakit berbahaya. Memasuki pekan ketiga pasca banjir Jakarta, korban banjir Kampung Pulo Jakarta Timur yang mengungsi ke Dinas Kesehatan Jakarta Timur berada dalam kondisi stabil. Meski demikian, sebagian pengungsi terlihat jenuh berada di tempat pengungsian akibat tidak pasti berapa lama lagi harus tinggal di tempat pengungsian menyusul hujan yang masih terus turun. Warga mengaku tetap bertahan di pengungsian karena takut akan terjadi banjir susulan. Selama berada di tempat penampungan, pengungsi mengaku tidak terkendala pasokan makanan maupun pengobatan. Cukup, kalau soal makan cukup, air juga cukup, semuanya udah cukup sini. Sehatnya ya cukup. Kapan rencana Ibu mau pulang lagi? Kalau air udah surut, saya balik pulang. Aman di sini, walaupun nggak sekolah, di sini banyak kakak-kakak yang berbina, yang buat sekolah-sekolah PAUD, SMP, SMA di sini ada permainan juga di sini. Berbagai pihak terus berdatangan meringankan penderitaan pengungsi seperti yang dilakukan oleh Pharma Materials Management Club atau PMMC. PMMC yang tidak hanya beranggotakan dari kalangan farmasi, sudah 3 hari mendirikan dapur umum yang beroperasi 24 jam dan siap menyalurkan makanan siap saji kepada pengungsi, seperti pengungsi di Kampung Pulo maupun yang berada di tempat pengungsian di Dinas Kesehatan Jakarta Timur.
Ketua PMMC Kendra Riyadi mengungkapkan pihaknya juga telah menyalurkan berbagai bantuan seperti obat-obatan, tikar, dan kebutuhan balita. Sebenarnya ini adalah rangkaian dari bantuan yang dikelola oleh asosiasi kami yaitu GV Farmasi dan PMMC. Tentunya rangkaian ini kita mulai dari Sinabung, dari Manado, dan sekarang di Jakarta. Dan di Jakarta pun kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya kita kegiatan di Kampung Pulau Bidara Cina, membantu mereka-mereka yang pasca banjir. Dan sudah beberapa hari ini kita membantu mereka-mereka dengan makanan siap saji atau nasi bungkus. Dan ini akan berkelanjutan terus karena nanti kita akan tetap memberi perhatian kepada mereka-mereka yang jadi korban banjir. Bantuan yang terkumpul berasal dari anggota PMMC dan gabungan perusahaan farmasi Indonesia yang terus diupayakan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Kendra Riyadi yang juga Sekjen Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia atau GPFI mengungkapkan kepedulian terhadap sesama tidak hanya disampaikan kepada korban banjir di Jakarta, namun juga disampaikan kepada korban musibah bencana di berbagai daerah. Sementara itu, korban tanah longsor di Desa Rahtowu, Gebok, Kudus, Jawa Tengah masih mengungsi di balai desa setempat menunggu hingga cuaca membaik dan relokasi korban longsor mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Melihat kondisi lokasi tanah longsor di Rahtowu, Gebok, Kudus yang membuat beberapa rumah terkena longsor dan menewaskan satu warga, dibutuhkan peran serta masyarakat guna memulihkan kondisi mental dan kebutuhan korban. Program Kemitraan Bina Lingkungan PKBL Wilayah 4 secara langsung melihat kondisi tanah longsor dan kondisi korban tanah longsor di balai desa setempat. Area Manajer PKBL Wilayah 4, Sri Maryu Rias Mulia Dewi menyambangi dan memberikan suntikan semangat korban tanah longsor Rahtowu untuk tetap optimis menjalani hidup dalam menghadapi bencana alam. Sentuhan moral dan bantuan material berupa bahan makanan dan keperluan perempuan dan balita diberikan PKBL PT Pertamina guna meringankan beban korban longsor. Koordinator Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Rahtowu, Kudus, Sugiarto menyatakan kondisi korban tanah longsor masih mengalami trauma. Oleh karena itu, bantuan logistik dari pemerintah dan berbagai pihak sangat membantu kelangsungan hidup korban. Bantuan dari Pertamina ini saya kira cukup sekali untuk pengungsi kami dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pertamina dan kedepannya bisa turut untuk memberikan saudara-saudara kita yang terkena tanah longsor sehingga 16 rumah hilang bagaimana nanti pengungsi itu bisa kembali ke rumah dan bisa punya rumah. Selain memberikan bantuan langsung pada korban tanah longsor, area manajer PKBL Wilayah 4, Sri Maryu Rias Mulia Dewi juga memberikan bantuan langsung ke pusat posko Palang Merah Indonesia setempat. Harti Kandi, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Ya, kita ke Sumatera Barat, sebuah bis antar kota dan antar provinsi terbakar di Jalan Lintas Sumatera kilometer 149 Kenegarian Siaur, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Akibatnya 9 orang hangus terbakar dalam peristiwa tersebut. Sebuah bis antar kota dan antar provinsi yang membawa penumpang sekitar 36 orang yang berasal dari Bangko dan Kabupaten Muaro Bungo Jambi tujuan ke Kota Padang diduga mengalami korsleting listrik pada bagian depan yang menimbulkan percikan api dan mengeluarkan asap. Kejadian ini mengakibatkan para penumpang bis tersebut panik. Kondisi bis terlihat sudah hangus dan tidak berbentuk lagi. Pintu utama yang tidak berfungsi dengan baik mengakibatkan sebagian penumpang keluar dari pintu darurat, sehingga sebagian penumpang terjebak dan bis terbakar dengan cepat. Akibatnya sebagian penumpang terbakar. 9 orang hangus terbakar dalam peristiwa tersebut. Anggota Lantas Polres Sijunjung melakukan olah tempat kejadian guna mengetahui penyebab kejadian. Para penumpang berusaha untuk keluar dari bis dengan cara ada yang memecahkan kaca dan ada yang dari pintu belakang. Namun dikarenakan kondisi bis yang sudah penuh dengan asap, sehingga banyak dari penumpang kemungkinan kita pastikan sudah pingsan. Korban yang terbakar sulit untuk bisa dikenali, sementara penumpang lain yang mengalami luka ringan sudah diambil keluarga mereka.
Saat ini jasad korban berada di RSUD Sijunjung, Sumatera Barat. Dari Sijunjung, Sumatera Barat, Eko melaporkan. Saudara, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Ya, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi pengajuan anggaran sistem komunikasi radio terpadu atau SKRT yang menjerat Anggoro Wijoyo. Penjamin simpanan menjamin simpanan nasabah di bank hingga 2 miliar dengan syarat 3T. Simpanan tercatat dalam pembukuan bank. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi yang ditentukan LPS dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Tenang dengan LPS. Desa adalah bagian penting dari bangsa ini. Desa menjadi sumber kebutuhan bagi masyarakat kota, namun perhatian terhadap desa masih kurang. Undang-undang tentang desa yang telah disahkan DPR RI menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Dengan undang-undang ini, pemerintah wajib mengalokasikan dana khusus dari APBN untuk pembangunan desa. Mari kita dukung dan awasi bersama. Indonesia adalah negara dengan banyak kepercayaan, bangsa yang besar, sangat kuat sebagai satu kesatuan. Saya Prabowo Subianto dengan pesan